Selamat siang, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Krisna dari STIK SIN Karolus, Jakarta. Perkenankan, saya hari ini menyampaikan topik terkait menyesali glorifikasi spesifik karir tertentu, dan di sini saya sebagai tim pro. Konteksnya dalam hal ini bahwa glorifikasi karir spesialis mengacu kepada informasi pengetahuan khusus di area tertentu. Selanjutnya, ketika kita berbicara spesialis itu berkaitan dengan pengetahuan pada bidang tertentu yang penting ada dalam pengambilan informasi di bidang tertentu juga. Glorifikasi spesialis mengacu kepada kemampuan ataupun suatu efek dari individu yang terlalu mengagung-agungkan suatu karir ataupun suatu spesialis tertentu. Semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, tentu hal ini mengharuskan setiap individu harus mampu beradaptasi terhadap setiap perubahan tersebut. Salah satunya di bidang pekerjaan, di mana dengan kemajuan teknologi akan berdampak terhadap kemajuan ilmu pengetahuan kita juga. Nah, di dalam bidang pekerjaan itu sendiri akan membuat seseorang berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas dirinya. Salah satunya dengan ke arah yang level lebih tinggi atau ke arah spesialis pada bidang tertentu. Namun, adanya glorifikasi pada spesifik bidang tertentu, hal ini memicu hal negatif. Kenapa? Karena hal ini membuat semua individu merasa ketika dia berada pada level bawah itu menganggap bahwa dirinya itu lemah, menganggap dirinya itu berbeda dari orang lain. Terkadang tuntutan zaman saat ini itu sulit diraih juga karena adanya glorifikasi dari spesialis tertentu. Salah satunya kita mengambil contoh di dunia kesehatan, di mana di sini peran dokter spesialis ataupun perawat spesialis itu terlalu diagung-agungkan, di mana mereka dinomorsatukan dan pekerjaan lain ataupun profesi lain itu dinomorduakan. Padahal baik perawat ataupun dokter itu mereka bekerja sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Terkadang terlalu mengagung-agungkan dari suatu pekerjaan itu membuat seseorang merasa rendah diri karena tidak memiliki kemampuan yang sama pada orang lain. Nah, hal ini juga berdampak pada perusahaan, di mana perusahaan itu kan ingin terus maju, perusahaan ingin terus berkembang, sehingga mereka membutuhkan seseorang yang ahli pada bidang tertentu dan terkadang tidak mengambil orang yang berada pada general, karena mereka ingin memajukan perusahaan dengan orang-orang yang ahli pada bidangnya. Nah, hal ini tentunya menjadi tantangan bagi para fresh graduate karena pengalaman baru bagi mereka cemplung di dalam dunia pekerjaan itu mungkin sangat berbeda dalam dunia pendidikan, yang mereka hanya mengetahui teori namun di dalam dunia praktek yang berbeda, dan dalam dunia praktek juga semakin berkembang ilmunya, dan ini menjadi keharusan bagi mereka untuk terus mengembangkan dirinya. Nah, dalam mengembangkan spesialis atau mengembangkan karir mereka juga dibutuhkan dana. Nah, dan dapat dari mana dana ini? Nah, dana ini tentu menjadi masalah, atau finansial ini menjadi masalah bagi semua individu, karena tidak semua individu lahir di keluarga yang kecukupan ekonomi, apalagi Indonesia yang merupakan kondisi ekonomi di kelas menengah ke bawah semua. Nah, ini membuat kadang-kadang orang yang lahir di ekonomi kelas menengah ke bawah kadang harus membutuhkan ekstra yang lebih atau membutuhkan kemampuan yang lebih agar bisa bersaing dengan orang lain. Nah, padahal pada kenyataannya bahwa setiap perusahaan itu harusnya tidak memandang orang hanya dari segi hard skill-nya saja, bahwa kita juga lihat dari talenta atau dari sikap individu tersebut, bagaimana dalam setiap pekerjaannya, bagaimana ia dalam menyelesaikan masalahnya, apakah ia bisa bekerja di bawah tekanan yang diberikan oleh perusahaan, apakah ia mampu bersikap untuk lebih terbuka dengan pekerjaannya. Nah, hal ini juga tentu menjadi kekuatan bagi sebagian orang apabila mereka memiliki privilege.
terkadang privilege itu menjadi keuntungan yang sangat positif bagi orang-orang tertentu saja. Nah, maksud dari privilege ini adalah banyak, dari segi kekuatan orang dalam itu ataupun dari segi finansialnya. Nah, hal ini cenderung membuat orang-orang yang tidak memiliki privilege itu merasa tidak mampu untuk bersaing secara bagus bersaing secara lebih baik kepada yang memiliki privilege. Nah, saya tidak menyalahkan bahwa adanya spesialis ini merupakan suatu hal yang merugikan, tidak, tentu sangat tidak, karena adanya spesialisnya juga ini merupakan keuntungan juga, karena semakin kemajuan perkembangan teknologi akan kita dituntut untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan hard skill kita, sehingga penting juga adanya spesialis. Namun ketika seseorang terlalu mengglorifikasikan pekerjaan ataupun bidang seseorang tertentu, itu asumsi mereka membuat individu merasa tidak bebas. Mengapa saya mengatakan tidak bebas? Karena individu hanya terbatas pada pandangan orang lain, karena mereka menganggap bahwa ketika mereka berada pada level tertinggi, maka itu membuat pandangan orang berbeda kepada mereka. Nah, inilah yang menjadi asumsi dari masyarakat, di mana terlalu mengglorifikasikan spesialis tertentu itu menjadi suatu masalah atau sebagai sesuatu yang problematik, karena hal ini menjadi kelemahan bagi orang-orang tertentu yang menganggap bahwa ketika berada di level tertinggi, maka orang tersebut akan dianggap seseorang yang spesial. Nah, kita tahu bahwa setiap manusia itu diberikan talenta yang berbeda-beda, namun tergantung dari kemampuan manusia apakah bisa mengembangkan talenta tersebut. Namun ketika individu terlalu mengglorifikasikan spesialisnya atau terlalu mengglorifikasikan pekerjaannya, tentu hal ini menjadi pandangan yang berbeda, karena hal ini akan memicu terjadinya kesenjangan antar profesi pekerjaan lain. Terima kasih. Saya Yuliana Larissa dari pihak kontra. Dalam hal ini menyesal tentang glorifikasi pada spesialis. Penempatan yang lebih pada pihak spesialis dilakukan bukan secara sengaja, yang dilakukan untuk menaikkan derajat seseorang atau individu. Namun hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan jiwa kompetensi yang ada terhadap individu tersebut dalam dunia pekerjaan. Pihak oposisi atau pihak Kak Krisna beranggapan bahwa kompetensi di dunia kerja akan hilang karena daya serap yang ada di lapangan pekerjaan menjadi berkurang karena adanya standar tertentu yang diberikan oleh perusahaan. Perusahaan kurang menerima pelamar-pelamar baru, namun secara data lapangan perusahaan juga tidak menginginkan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi tertentu. Data lapangan banyak yang mengatakan bahwa ada banyak hal yang dapat dilakukan, dan juga data lapangan mengatakan bahwa masih dibutuhkannya seorang generalis dalam berbagai hal, contohnya dalam menjadi sekretaris dalam bidang administrasi. Dalam pengembangan karir juga selalu ada keunikan dan juga kebutuhan dari perusahaan yang akan semakin tinggi menghadapi dunia atau menghadapi kebutuhan dunia yang semakin mengulir, semakin dinamis, sehingga setiap orang dituntut untuk berubah dan dituntut untuk menjadi suatu inovasi yang baru dengan cara belajar lebih lagi. Menurut pihak Kak Krisna, privilege atau yang biasa disebut juga keuntungan yang dimiliki oleh orang lain, contohnya adalah dari dana atau keuangan yang mencukupi. Karena masyarakat yang mungkin tadi yang dikatakan oleh Kak Krisna adalah masyarakat yang tidak memiliki uang atau tidak memiliki cukup dana, sehingga mereka menjadi kurang mampu dan tidak menginginkan untuk belajar lebih lanjut lagi. Namun dalam hal itu pemerintah sudah menyediakan solusi dengan menjalankan kampus merdeka, atau juga pemerintah sudah banyak menyediakan beasiswa. Bahkan pemerintah sudah banyak melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk memberikan beasiswa kepada banyak orang. Contohnya adalah beasiswa S2 dari Dikti, lalu perusahaan-perusahaan lainnya seperti Windows Food dan sebagainya. Kemampuan atau keterampilan didapatkan melalui berbagai cara,
dari praktek lapangan, media sosial, pengalaman kerja, cerita atau pengalaman orang lain yang kalau misalnya kita cerita-cerita atau berbagi, jadi kita mengerti atau paham bagaimana untuk menghadapi masalah tersebut. Banyak yang akan terganti bila seseorang tidak mampu mengupgrade dirinya. Sekarang, karir spesialis masih dibutuhkan sampai saat ini karena adanya kebutuhan masyarakat yang tinggi tentang keterampilan khusus, terutama dalam penyedia layanan jasa, sebagai suatu tingkat kepercayaan bagi dirinya sendiri atau bagi customernya sendiri. Karena banyak masyarakat yang mempercayai bahwa para spesialis lebih unggul daripada kaum yang lainnya. Contohnya saja adalah dokter paru. Karena rasa percaya, rasa aman, dan rasa yang terjamin, spesifikasi dalam dunia kesehatan masih dibutuhkan, dalam dunia medis masih dibutuhkan, karena berhubungan dengan manusia atau dengan nyawa orang lain. Keterampilan itu didapatkan atau kemampuan seorang dokter spesialis, tidak mungkin orang atau seorang pasien datang dengan gejala TBC datang hanya ke dokter umum. Mereka akan dirujuk kepada dokter yang spesialis, lebih mengerti, lebih mengetahui, lebih mendalami tentang penyakit si pasien tersebut. Menurut mereka adalah, menurut beberapa masyarakat, para dokter spesialis sudah memiliki alat ukur atau sudah tersertifikasi dengan jelas secara kemampuan. Kehidupan yang dinamis menjadikan orang wajib mengupgrade dirinya lagi untuk menaikkan kualitas hidupnya agar menjadi lebih baik. Proses glorifikasi yang terjadi saat ini tidak terjadi di semua tempat, karena hanya di beberapa bidang, dan itu dikembalikan kembali kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Krishna tentang kemampuan soft skill dan juga hard skill yang mungkin banyak terjadi sehingga kekurangan dari hard skill, mungkin kekurangan dari soft skillnya dalam berbagai bidang, dan tidak hanya menunjuk pada orang tertentu atau hanya pada spesialis atau bahkan pada orang-orang yang generalis. Hal ini sudah mulai banyak diperbincangkan. Pengalaman dalam berhubungan dengan manusia, contohnya pada kasus perawat spesialis pasti sudah banyak menangani kasus atau menangani pasien, sehingga kemampuan soft skill dan kemampuan hard skillnya pun terasah. Pada kasus fresh graduate, data pengalaman kerja memang dibutuhkan saat melamar pekerjaan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa fresh graduate yang memiliki keterampilan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti lulusan S2 itu akan diterima di suatu perusahaan. Spesifikasi spesialis akan menjadi nilai tambah seseorang dalam mendaftar atau melayangkan lowongan pekerjaannya kepada suatu perusahaan. Saya pikir glorifikasi ada bukan karena suatu hal yang disengaja, entah itu disengaja oleh beberapa individu, entah itu disengaja oleh beberapa kelompok, lembaga, atau pemerintahan tertentu. Kata glorifikasi tidak hanya serta-merta dilayangkan secara sengaja atau secara tidak langsung diberikan oleh beberapa individu. Kata glorifikasi ini diadakan karena adanya pengkotak-kotakan yang terjadi di dalam masyarakat. Namun, hal ini dapat dicegah dengan adanya edukasi yang merata agar semua orang mendapatkan keterampilan khusus. Semua orang merasakan kalau misalnya dirinya memiliki keterampilan khusus. Namun sekarang pertanyaannya kembali lagi kepada individu tersebut. Bersediakah mereka mendapatkan atau menerima edukasinya? Dan apakah seseorang itu merasa layak atau bahkan mau menerima keterampilan yang diberikan? Karena banyak masyarakat sekarang yang merasa kalau saya tidak sanggup, atau saya tidak kuat, atau saya merasa saya terlalu tua untuk menerima kemampuan tersebut. Saya merasa bahwa keterampilan ini seharusnya tidak menjadi milik saya. Masih banyak hal lain yang harus saya lakukan. Tapi sedangkan ada juga masyarakat yang berpikir kalau saya sudah cukup sampai di sini, ini sudah kemampuan saya. Saya merasa kalau misalnya saya sudah, saya tidak mau lagi belajar lagi. Nah, sedangkan perusahaan itu menuntut hal yang lebih terus-menerus, hari demi hari. Jika tidak ada kemampuan atau jika tidak ada keinginan dari seseorang untuk mengupgrade dirinya sendiri, maka dia akan stuck di tempat. Belajar hal baru dalam menghadapi setiap masalah merupakan hal yang terbaik dan tepat untuk menghadapi tentang kasus untuk menyesali glorifikasi pada spesialisasi ini. Saya Juliana Larissa dan Krista dari STK Saint Carolus mengucapkan terima kasih.